Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hikmah. Saya dari Universitas Abulia Tama Aceh, Fakultas Perikanan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas presentasi DDTHP Teknologi Hasil Perikanan Modern yang dibimbing oleh Ibu Dwi Apriliani dan Bapak Fahroza. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pengolahan ikan. Yang pertama ada sistem pengolahan ikan. Zaman sekarang teknologi dapat digunakan di hampir segala bidang kehidupan manusia, termasuk ranah kuliner. Dahulu masyarakat hanya mengenal cara pengawetan makanan dari minuman dengan cara tradisional. Akan tetapi kini setelah zaman berubah, teknologi menjamah segala aspek kehidupan. Cara pengawetan makanan pun punya cara modern. Berikut serangkaian cara pengawetan ikan secara modern. Yang pertama ada pengalengan, yang kedua pembekuan, yang ketiga pengeringan, yang keempat fermentasi, yang kelima penyegelan, dan yang keenam ada dry salting. Nah, di sini saya memilih untuk pembekuan. Yang pertama, berikut kita akan membahas di bagian pembekuan. Nah, pengertian pembekuan. Pembekuan merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara membekukan bahan atau ikan pada suhu di bawah titik beku pangan tersebut. Dengan membekunya sebagian kandungan air bahan atau dengan terbentuknya es, ketersediaan air menurun, maka kegiatan enzim dan zat renik dapat dihambat atau dihentikan sehingga dapat mempertahankan mutu bahan pangan. Mutu hasil pembekuan masih mendekati buah segar walaupun tidak dapat dibandingkan dengan mutu hasil pendinginan. Nah, pembekuan dapat mempertahankan rasa dan nilai gizi bahan pangan yang lebih daripada metode ini, yang lebih baik daripada metode lain. Karena pengawetan dengan suhu rendah, pembekuan dapat menghambat aktivitas mikroba, mencegah terjadinya reaksi-reaksi kimia dan aktivitas enzim yang dapat merusak kandungan gizi dan bahan pangan. Walaupun pembekuan dapat mereduksi jumlah mikroba yang sangat nyata, tetapi tidak dapat mensterilkan makanan dari mikroba. Dan pembekuan berarti pemindahan panas dari bahan yang disertai dengan perubahan fase dari cair ke padat, dan merupakan salah satu proses pengawetan yang umum dilakukan untuk penanganan bahan pangan. Selain itu, kristalisasi air akibat pembekuan akan mengurangi kadar air bahan dalam fase cair di dalam bahan pangan tersebut, sehingga menghambat pertumbuhan mikroba atau aktivitas sekunder enzim. Nah, lalu proses pembekuan terjadi secara bertahap dari permukaan sampai pusat bahan. Pada permukaan, pembekuan berlangsung cepat, sedangkan pada bagian yang lebih dalam, proses pembekuan berlangsung lambat. Pada awal proses pembekuan, terjadi fase free cooling di mana suhu bahan diturunkan dari suhu awal ke suhu titik beku. Pada tahap ini semua kandungan air bahan berada pada keadaan cair. Setelah tahap pre-cooling terjadi, tahap perubahan fase pada tahap ini terjadi pembentukan kristal es. Nah, selanjutnya ada proses pembekuan ikan. Ikan sebagian besar terdiri dari air, yaitu sekitar 80%. Selama proses pembekuan, bagian terbesar air itu berubah dari fase cair menjadi fase padat atau es. Proses pembekuan berarti pengenyahan panas dari ikan agar suhu ikan menurun melalui 00 Celcius dan terus menurun melalui minus 200 Celcius sampai minus 300 Celcius, dan boleh sampai minus 400 Celcius atau minus 500 Celcius. Sedangkan menurut Adawiyah menyatakan bahwa tubuh ikan mengandung air sekitar 60% sampai 80% yang terdiri atas cairan yang terdapat di dalam sel. Jaringan dan ruang-ruangan antar sel cairan berupa larutan koloid encer yang mengandung berbagai macam garam, terutama kalium fosfat dasar dan protein. Sebagian besar dari cairan itu kurang lebih 67% berupa free water dan selebihnya kurang lebih 5% berupa bond water. Bond water merupakan air yang terikat kuat secara kimia dengan substansi lain dari tubuh ikan. Ikan mulai membeku pada suhu antara minus 0,60 Celcius sampai minus 20 Celcius atau rata-rata pada minus 10 Celcius. Yang mula-mula membeku adalah free
water disusul oleh bone water. Pembekuan dimulai dari bagian luar dan bagian tengah membeku paling akhir. Tapi sangat sulit sekali membekukan keseluruhan cairan yang terdapat pada ikan karena air terikat bone water. Sangat sulit dibekukan dan memiliki titik beku yang sangat rendah, serta sulit dicapai dalam kondisi komersial. Pada umumnya, jika pembekuan sudah mencapai minus 120 Celcius hingga minus 300 Celcius dianggap telah cukup. Nah, yang ketiga ada metode pembekuan. Nah, di sini metode yang umum digunakan adalah yang pertama, penggunaan udara dingin yang ditiupkan atau gas lain dengan suhu rendah, kontak langsung dengan makanan. Misalnya dengan alat-alat pembeku, tiup blast, terowongan tandet, bangku fluidisasi, fluid bed, spiral tali, bel, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kontak langsung misalnya alat pembeku lempeng, flat frozen, di mana makanan atau cairan yang telah dikemas kontak dengan permukaan logam, lempengan silindris yang telah didinginkan dengan mensirkulasi cairan pendingin, alat pembeku berlempeng banyak. Nah, yang ketiga, perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin atau penyemprotan cairan pendingin di atas makanan atau ikan, misalnya nitrogen cair dan freon larutan gula atau garam. Dan yang kedua, ada metode pembekuan yang dipilih untuk setiap produk tergantung pada yang pertama mutu produk dan tingkat pembekuan yang didinginkan. Yang kedua, tipe dan bentuk produk pengemasan dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas yang dibutuhkan dalam operasi pembekuan. Yang keempat, biaya pembekuan untuk teknik alternatif. Nah, nitrogen cair titik didih minus 196 Celcius dan bahan pendinginan bersuhu rendah lainnya telah menjadi sangat penting akhir-akhir ini sehubungan dengan perannya dalam pembekuan makanan secara tepat, rapid freezing, di mana teknik pembekuan menghasilkan mutu yang rendah pada produk akhir. Perendaman langsung ke dalam cairan nitrogen telah diganti dengan sistem penyemprotan langsung pada makanan yang telah didinginkan terlebih dahulu oleh uap nitrogen, berlawanan dengan aliran makanan dalam terowongan berisolator yang lurus atau berbentuk spiral. Walaupun biaya operasi dengan menggunakan nitrogen cair ini lebih tinggi, cara ini mengurangi oksidasi permukaan makanan yang tidak dikemas dan hilangnya air dari bahan pangan atau ikan tersebut. Dan keluasan cara ini memungkinkan pembekuan untuk berbagai jenis bahan pangan. Lalu di sini ada penyebab dan proses penurunan mutu produk ikan. Secara umum, ikan diperdagangkan dalam keadaan sudah mati dan seringkali dalam keadaan masih hidup. Pada kondisi hidup tentu saja ikan dapat diperdagangkan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, dalam kondisi mati, ikan akan segera mengalami kemunduran mutu. Segera setelah ikan mati, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada terjadinya pembusukan. Perubahan-perubahan tersebut terutama disebabkan adanya aktivitas enzim, kimiawi, dan bakteri. Enzim yang terkandung dalam tubuh ikan akan merombak bagian-bagian tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan rasa, bau, rupa, dan tekstur. Aktivitas kimiawi adalah terjadinya oksidasi lemak daging oleh oksigen. Oksigen yang terkandung dalam udara mengoksida lemak daging ikan dan menimbulkan bau tengik. Perubahan yang diakibatkan oleh bakteri dipicu oleh terjadinya kerusakan komponen-komponen dalam tubuh ikan oleh aktivitas enzim dan aktivitas kimia. Aktivitas kimia menghasilkan komponen yang lebih sederhana. Kondisi ini lebih disukai bakteri sehingga memicu pertumbuhan bakteri pada tubuh ikan. Dalam kenyataannya, proses kemunduran mutu berlangsung sangat kompleks. Satu dengan lainnya saling mengait dan bekerja secara simultan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan secara cepat, maka harus selalu dihindarkan terjadinya ketiga aktivitas secara bersamaan. Nah, lalu kemunduran mutu ikan sebetulnya merupakan faktor alami pembusukan terjadi karena pengaruh enzimatis dan bakteri. Enzim pada ikan hidup akan berfungsi sebagai katalisator proses biokimia pada metabolisme. Namun, pada ikan mati, enzim akan memecah protein dan lemak yang biasa disebut proses autolisis, menjembutkan daging ikan lunak. Pada ikan mati, bakteri akan meningkat dan akhirnya akan makan media yang ada dari hasil proses autolisis, yang menyebabkan bau busuk karena adanya unsur CO2 dan H2S, amoniak, indol, dan unsur lainnya. Segera setelah dipanen atau ditangkap, bahan pangan akan mengalami serangkaian proses
perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Proses perombakan yang terjadi pada ikan dan ternak dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pre-rigor, rigor dan post-rigor mortis. Pre-rigor adalah tahap di mana mutu dan kesegaran bahan pangan sama seperti ketika masih hidup. Dan rigor mortis adalah tahap di mana bahan pangan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup. Namun, kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Pada bahan hewani seperti ikan dan ternak, perubahan pangan dari kondisi elastis menjadi kaku terlihat nyata dibandingkan bahan pertanian. Hingga tahap rigor mortis, ikan dan ternak dapat dikatakan masih segar namun memasuki tahap post rigor mortis. Proses pembusukan daging ikan telah dimulai. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu bahan pangan, yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama, kerusakan fisik. Di sini kerusakan fisik yang dialami bahan pangan dapat disebabkan oleh perlakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Perlakuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya memar, luka, dan adanya benda asing. Nah, yang kedua, kerusakan kimiawi. Di sini kerusakan kimiawi penurun kandungan senyawa kimia pada bahan pangan dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Selama berlangsung proses pencucian, bahan pangan banyak komponen senyawa kimia yang akan larut, seperti beberapa protein, vitamin B dan C, dan mineral. Nah, yang ketiga, kerusakan biologis. Di sini kerusakan biologis pada bahan pangan dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik berupa bakteri, virus, jamur, kamir, ataupun protozoa. Nah, selanjutnya ada alat pembekuan ikan, Goldstrike. Di sini ikan yang telah dibekukan perlu disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk mempertahankan kualitasnya. Biasanya ikan beku disimpan dalam cold storage, yaitu sebuah ruangan penyimpanan yang dingin. Penyimpanan ini merupakan tahap yang pokok dari cara pengawetan dan pembekuan. Suhu yang biasanya direkomendasikan untuk cold storage umumnya minus 300 Celcius hingga minus 600 Celcius. Tergantung pada kebutuhan pada suhu ini, perubahan dan denaturasi protein dapat diminimalisasikan. Selain itu, aktivitas bakteri juga berkurang walaupun penurunan mutu tetap terjadi, tetapi bias diminimalisasikan. Selain perubahan mikrobiologi dan kimia selama penyimpanan beku, terjadi perubahan secara fisik, yaitu pada kristal es baik bentuk maupun ukuran. Perubahan ini sering disebut rekristalisasi atau rekristalisation. Terdapat 3 jenis rekristalisasi yang terjadi pada produk pembekuan selama penyimpanan beku, yaitu pertama, isomas rekristalisation, terjadi perubahan bentuk permukaan atau struktur internal dari kristal es. Nah, yang kedua, accretive rekristalisation, 2 kristal es yang berdekatan bergabung membentuk kristal es yang lebih besar. Dan yang ketiga, migratory rekristalisasi, terjadinya kenaikan ukuran rata-rata kristal es dan berkurangnya jumlah rata-rata kristal es karena terbentuknya kristal es yang lebih besar dari kristal es yang lebih kecil. Cold storage dapat mempertahankan mutu ikan selama 1-9 bulan, tergantung pada keadaan dan jenis ikan. Cara pembekuan dan cara atau kondisi penyimpanannya. Dengan teknik penanganan yang ideal, ikan dapat disimpan lebih dari 4 bulan dalam cold storage. Desain yang benar dan penggunaan yang benar dari cold storage dapat meminimalisasikan kerusakan selama penyimpanan dan memperpanjang masa simpan. Produk faktor desain yang paling penting adalah yang pertama, suhu rendah, yang kedua, keseragaman suhu dalam seluruh ruangan cold storage. Nah, yang ketiga, kestabilan suhu dengan fluktuasi yang minimal. Yang keempat, distribusi udara yang baik untuk mempertahankan keseragaman suhu. Yang kelima, sirkulasi udara minimum untuk mencegah dehidrasi. Yang keenam, minimum egress udara untuk Yang keenam ada minimum egress udara untuk minimalkan fluktuasi. Suhu cold storage dikendalikan dengan termostat. Alat ini menghentikan pendinginan jika suhu cold storage telah mencapai derajat tertentu.
dan menjalankannya kembali jika suhu naik kembali sampai derajat tertentu pula. Selisih antara kedua suhu tersebut biasanya tidak lebih dari 20 derajat Celcius. Tipe-tipe cold strike. Yang pertama, jacket cold strike berjaket. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe cold strike. Yang pertama, jacket cold strike atau cold strike berjaket. Tipe ini merupakan ruang penyimpanan yang ideal, tetapi konstruksinya sangat mahal. Ruangan dalam terisolasi total dari jaket udara. Karena itu lapisan dalam harus dibuat dari bahan yang tidak dapat ditembus udara. Sambungan-sambungannya harus dibuat kedap udara. Sistem cold strike ini menjamin bahwa perbedaan suhu di dalam ruang penyimpan cukup kecil. Hal ini dicapai karena aliran dari udara dingin mengelilingi bagian luar dari ruang dalam strike. Selain itu, karena pemasukan panas sangat kecil, RH yang tinggi dapat dipertahankan. Dengan demikian, dehidrasi produk sangat terbatas. Tipe ini tidak memerlukan kipas di dalam ruang penyimpan. Hal ini merupakan faktor lain yang mendukung kehasilkannya produk yang baik. Tipe ini tidak banyak dipakai karena kemahalannya dan karena tidak cocok jika beban panas dari produk cukup tinggi. Yang kedua, graded cold strike atau cold strike dengan pipa pendingin polos. Pada tipe ini, pipa pendingin polos dirangkai menutupi seluruh langit-langit dan dinding ruangan cold strike. Tipe ini juga menghasilkan kondisi penyimpanan yang baik karena suhu dalam ruangan cukup merata tanpa disirkulasikan dengan kipas. Panas yang masuk melalui dinding segera dikeluarkan tanpa mengganggu produk yang disimpan. Kecepatan pemindahan panas ke pipa hanya sedikit berkurang jika pipa tertutup es sehingga defrost tidak perlu sering dilakukan. Cold strike jenis ini dapat bekerja berbulan-bulan tanpa defrosting. Nah, kelemahan atau kerugian utama dari tipe ini adalah yang pertama, ada banyak saluran-saluran pipa yang kompleks. Yang kedua, memerlukan bahan yang refrigen dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, struktur cold strike harus kuat untuk menahan pipa-pipa dan refrigeran. Dan yang keempat, memerlukan bezana penampung refrigeran jika cooler perlu dikosongkan untuk diperbaiki. Nah, lalu yang ketiga, ada finite grade storage. Cold strike dengan pipa bersirip. Tipe ini mirip dengan graded cold strike, tapi pipa yang digunakan adalah pipa bersirip. Dengan pipa bersirip ini jika dirangkai di langit-langit saja sudah mencukupi tanpa memerlukan rangkaian pipa dinding. Dengan demikian, biaya dapat dikurangi akan tetapi kelemahannya adalah pipa tidak menutupi dinding sehingga kondisi penyimpanannya tidak sebaik cold strike dengan pipa polos. Pipa bersirip lebih sulit di defrost dan di defrost perlu dilakukan sesering mungkin. Nah, yang keempat ada cold strike dengan unit cooler. Tipe ini paling banyak digunakan karena paling murah pemasangannya. Hanya sedikit memerlukan bantuan bahan pendingin, mudah di defrost dan tidak memerlukan struktur penyangga yang berat. Kelemahannya adalah beberapa rancangan tidak memungkinkan distribusi udara yang merata di dalam cold strike sehingga menyebabkan kondisi penyimpanan yang buruk. Alat yang digunakan untuk membekukan ikan disebut freezer. Freezer atau alat pendinginan umumnya bekerja dengan cara menyerap panas dari produk yang didinginkan dan memindahkan panas itu ke tempat lain dengan perantaraan bahan pendingin, refrigeran. Misalnya amoniak dan freon. Jika bahan pendingin dimasukkan dalam suatu ruangan tertutup yang di luar titik didihnya dengan menurunkan tekanannya, ia akan menguap sambil menyerap panas dari ruangan tersebut sehingga ruangan itu menjadi dingin. Di dalam freezer, proses pendinginan itu dikendalikan dengan peralatan-peralatan mekanis sehingga pendinginan berjalan dengan efektif dan efisien. Bahan pendingin cair dari tangki penampung dimasukkan ke dalam evaporator melalui katup ekspansi. Nah, berdasarkan alat yang dipakai, cara pembekuan dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, sharp freezer. Cara pembekuannya yaitu dengan meletakkan ikan di atas
rak yang terbuat dari pipa-pipa. Yang kedua, multi-plate freezer atau contact plate freezer. Cara pembukuannya yaitu dengan menjepitkan ikan di antara plat-plat dingin. Yang ketiga, air blast freezer. Cara pembukuannya yaitu dengan meniupkan udara dingin secara kontinu ke arah ikan. Yang keempat, immersion freezer. Cara pembukuannya yaitu dengan mencelupkan ikan ke dalam cairan dingin. Dan yang kelima ada spray freezer. Cara pembukuannya yaitu dengan menyemprotkan ikan dengan cairan dingin. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.